Shalom, damai sejahtera dari Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Salam sehat selalu untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dan bersama saya Pendeta Retna Hawini akan menyampaikan renungan harian dari firman Tuhan Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Adapun tema renungan firman Tuhan untuk kita hari ini ialah superior, fanatik, dan iman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sikap manusia yang sangat sulit untuk diubah adalah sikap fanatik. Sikap fanatik adalah suatu sikap yang mengidolakan, suatu sikap yang mengagungkan, suatu sikap yang mempertahankan suatu prinsip yang tertutup terhadap perbedaan dengan orang lain atau dengan pihak lain. Secara ekstrim, orang yang fanatik tidak mau memahami dan tidak mau memandang orang lain atau pihak lain atau kebenaran lain, karena baginya dirinya lah orang yang paling baik dan orang yang paling benar, sementara orang lain dianggap salah. Dalam konteks nas kita hari ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam melawan pengajaran yang menyesatkan, di mana menurut pemahaman orang-orang Yahudi bahwa mereka jauh lebih baik, mereka jauh lebih benar jika dibandingkan orang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Alasan mereka hanya satu, karena mereka telah melakukan hukum Taurat. Melalui nas ini, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tetapi hukum Taurat hanya berfungsi sebagai penuntun bagi umat manusia sebelum Yesus Kristus datang. Ketika Kristus datang, maka pusat iman kita adalah Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Iman kepada Kristus adalah puncak yang membuat seseorang menjadi anak-anak Allah. Dan itu berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Pemahaman ini ditujukan untuk mengubah sikap yang fanatik dari orang-orang Yahudi yang selalu memandang rendah orang-orang non-Yahudi atau bangsa lain atau pihak lain. Dan pemahaman ini juga bertujuan untuk mendobrak sikap superior dari bangsa Yahudi. Seakan-akan identitas mereka sangat ditentukan berdasarkan superior dan fanatik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Identitas kita di dalam Kristus tidak tergantung dari keluarga atau status kita, melainkan identitas kita di dalam Kristus sangat ditentukan oleh iman kita. Iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman yang harus menghasilkan buah. Iman yang menghasilkan buah adalah iman yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Iman yang benar adalah
percaya kepada Kristus. Terus bertumbuh sampai berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita harus bisa memberi pengaruh yang baik bagi banyak orang. Alkitab berkata, jadilah garam dan terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan diberkati Tuhan. Kekristenan adalah satu-satunya gambaran dari ekspresionis, dari usaha setiap orang percaya dalam rangka memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Kekristenan juga adalah desain, gubahan, komposisi, atau reka cipta Allah yang tersedia untuk keselamatan semua orang percaya. Itu berarti di dalamnya ada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga iman yang kita miliki semakin hari semakin kuat, selalu berbuat yang benar, supaya saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui sabda firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik, sangat baik bagi kehidupan kami. Terimalah syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu hingga sampai saat hari ini. Terima kasih atas kesehatan, umur panjang, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan segala sesuatu yang boleh kami miliki dalam hidup ini. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak hanya sekedar bangga dan bahagia menikmati apa yang Tuhan nyatakan kepada kami, tetapi kami harus menyertainya dengan kemurnian iman, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu rindu berbuat benar terhadap sesama kami manusia, supaya kami dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, ada banyak hal-hal yang dapat melemahkan iman kami di tengah pergumulan dan perjuangan ini. Tetapi oleh kasih, kuasa, dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa kami akan mampu bertahan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Tolong mereka ya Tuhan dalam perjuangan untuk menjemput sehat. Segala usaha pengobatan yang berkenan kepada Tuhan, mari Engkau memberkati. Dan atas seizin Tuhan mereka dapat dipulihkan kembali, sehingga dapat meneruskan gerak aktivitas perjuangan yang Tuhan izinkan kepada mereka. Berikan semangat kepada mereka yang lemah dan berputus asa. Hibur mereka yang ditinggal oleh orang-orang terkasih, janda duda, anak-anak yatim dan piatu. Mampukan bagi setiap orang untuk berkarya dalam hidupnya dengan mengandalkan Tuhan. Jauhkan rasa ketakutan, kecemasan, mengkhawatirkan tentang hari esok dalam hidup ini. Namun biarlah selalu percaya bahwa kasih dan tangan Tuhan akan terus menuntun, bahkan memeluk, untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Kami juga menyerahkan orang-orang terkasih kami dimanapun berada. Tolonglah mereka Tuhan untuk dapat menjalani setiap tanggung jawab mereka. Biarlah mereka juga boleh bersukacita dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami juga memohon dalam doa ini ya Tuhan, kepada segala sesuatu yang ada di dalam pengharapan kami bersama. Biarlah Engkau Tuhan yang melihat
dan melakukan segala sesuatunya menurut kehendak-Mu. Batalkan jika hal itu tidak berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi rancangan kecelakaan bagi kami. Karena kami percaya Engkau adalah penolong kami yang selalu mendatangkan rancangan kebaikan bagi kami, supaya kami selalu menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan seruan permohonan kami yang kami alaskan dan kami sempurnakan hanya di dalam satu nama yang indah dan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin.